Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Melati dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang perkembangan ekspor Indonesia. Apa sih ekspor itu? Ekspor merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia yang berfungsi sebagai sumber devisa negara, memperluas pasar produk domestik, dan meningkatkan daya saing global. Dalam konteks globalisasi yang semakin pesat, perkembangan ekspor Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang yang harus dikelola dengan baik agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan ekspor Indonesia pada tahun 2024 menjadi topik yang sangat relevan untuk dianalisis, mengingat dinamika pasar global yang terus berubah serta kebijakan ekonomi domestik yang dapat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Pada tahun 2024, ekspor Indonesia diperkirakan akan mengalami beberapa perubahan signifikan, baik dari sisi ekspor, komoditas utama, maupun negara tujuan ekspor. Kondisi ini mempengaruhi oleh berbagai faktor seperti global, fluktuasi harga komoditas, kebijakan perdagangan internasional, dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi perkembangan ekspor Indonesia pada tahun ini agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang posisi Indonesia di pasar internasional serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja ekspor di masa depan. Melalui makalah ini, penulis berusaha untuk menganalisis perkembangan ekspor Indonesia pada tahun 2024 dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor serta kontribusi ekspor terhadap perekonomian internasional. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan, perilaku bisnis, dan akademis dalam memahami tren ekspor di Indonesia serta merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nurhak. Saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang sebelumnya dipresentasikan oleh Fitri Melati. Lanjut, perkembangan ekspor. Perkembangan ekspor merajuk pada perubahan nilai dan volume barang serta jasa yang dikirim dari suatu negara ke negara lain dalam waktu kurun tertentu. Aktivitas ini menjadi indikator vital dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara, karena ekspor berperan sebagai sumber devisa, mendorong pertumbuhan industri domestik, dan menciptakan lapangan kerja. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor, perkembangan ekspor dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, faktor-faktor seperti daya saing di pasar internasional, kondisi ekonomi negara tujuan, kebijakan produksi, pendapatan, dan nilai tukar valuta asing memainkan peran signifikan. Kalau dari sisi penawaran, yaitu ada harga ekspor, harga domestik, kapasitas produksi, modal, dan kebijakan pemerintah menjadi determinan utama. Peran dan perkembangan ekspor dalam perekonomian. Perkembangan ekspor memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Terus juga ada peningkatan ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong industrialisasi. Sebaliknya, penurunan ekspor dapat mengindikasikan
masalah dalam daya saing produk domestik atau melemahnya permintaan global yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan strategi untuk meningkatkan perkembangan ekspor adalah sebagai berikut. 1. Diversifikasi produk. Mengembangkan variasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional yang beragam. Terus ada peningkatan kualitas yang tujuannya menjaga dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global. Terus ketiga itu ada ekspansi pasar. Ekspansi pasar yaitu membuka pasar baru dan memperluas jaringan distribusi luar negeri. Terus yang keempat itu ada kebijakan pemerintah, menerapkan kebijakan yang mendukung ekspor seperti insentif pajak dan perjanjian perdagangan bebas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya dari kelompok 11. Saya melanjutkan tugas yang telah diberikan, yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok 11 yang berisi Fitri, Rizal, dan saya Aditya. Melanjutkan materi dari Rizal, yaitu perkembangan ekspor Indonesia 2024. Pada November 2024, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar 2.401 miliar US dollar, mengalami penurunan sebesar 1.070% dibandingkan Oktober 2024 yang mencapai 2.442 miliar. Meski demikian, jika dibandingkan dengan November 2024, ekspor Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 914%, mencerminkan perbaikan kinerja perdagangan tahun yang positif. Ekspor sektor non-migas pada November 2024 mencapai 2.269 miliar, turun menjadi 1.067%. Secara kumulatif dari Januari hingga November 2024, total nilai ekspor Indonesia mencapai 2.401,25 miliar, naik sebesar 260% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, ekspor non-migas mencatat 2.269 miliar dengan pertumbuhan 224%. Dari sejauh komoditas utama ekspor non-migas pada November 2024, tujuan utama ekspor non-migas Indonesia pada November 2024 adalah Tiongkok dengan nilai 624 miliar US dollar, diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 2.234 miliar dan India sebesar 1.058 miliar. Ketiga negara ini menyumbang 4.432% dari total ekspor non-migas. Selain itu, ketiga negara ini menyumbang tercatat 409 miliar US dollar dan ke Uni Eropa 27 negara sebesar 137 miliar. Lanjut, yaitu kesimpulannya, pada sektor industri, pengolahan ekspor mengalami peningkatan
Dari sisi negara, tujuan Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan kontribusi gabungan melebihi 40% dari total ekspor non-migas. Tiongkok mencatat nilai ekspor tertinggi terutama untuk komoditas besi dan baja, bahan bakar, mineral, serta nikel. Namun ekspor ke beberapa kawasan seperti ASEAN, Uni Eropa menurun pada November 2024 dibandingkan Oktober 2024, menunjukkan perlunya diversifikasi pasar untuk meningkatkan kestabilan ekspor. Dengan strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekspornya, memanfaatkan keunggulan sumber daya alam, serta memperluas komunitas ekspor industri pengolahan dan pertanian. Hal ini akan memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekspor non-migas yang berkelanjutan. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.